Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, Wali Kutub dari Situbondo, Jawa Timur. Tidak ada yang menyangka, ternyata Mursyid 13 Tarikah dan ulama besar NU ini adalah seorang wali kutub, pimpinannya para wali. Berikut adalah kesaksian dari Kiai Mujib, putra Kiai Haji Ridwan Abdullah pencipta lambang NU, Kiai Asad Laksana Samudera tak bertepi. Beliau semakin didekati kian bertambah tidak kelihatan. Saya sangat berpengalaman, bahkan saya pernah mencium seluruh tubuhnya, kecuali yang memang tidak boleh. Setelah saya pijat selama hampir 3 jam, beliau tertidur sangat pulas. Saya ciumi sekujur tubuhnya, dari ujung kepala sampai telapak kaki. Saya tidak mendapatkan bau apa-apa. Sampai hati saya berkata, beliau ini ada atau tidak ada? Apakah ini orang yang dikatakan sudah berada di makam fana? Hampir 20 tahun saya hidup bersama beliau. Tambah dekat dan tambah lama, semakin tidak kelihatan. Sulit ditebak. Saya baru diberitahu dan mengerti, baru yakin siapa beliau ini, setelah saya sampai di Madinah tahun 1987 saat ditunjuk sebagai petugas haji oleh pemerintah. Sebelum berangkat haji, saya pun minta izin ke beliau. Pak Mujib, pergi haji sampean ini sunnah tapi sampai datang ke Haramain tahun ini wajib atau fardu kifayah. Kalau sampean tahun ini tidak datang ke tanah haram, dosa sampean besar, kata Kiai Asad. Kenapa? Tanyaku. Jawabnya nanti di sana, bukan di sini, kata Kiai Asad. Namun sampean jangan berkecil hati. Sampean saya pinjami ijazah. Setelah pulang, ijazah tersebut harus dikembalikan. Tidak boleh dipakai terus. Kalau saya sudah hafal bagaimana? Kiai, tanyaku. Ya terserah. Kalau sampean jadi bajingan. Sampai larut malam, saya tidak diperbolehkan pulang. Saya disuruh pulang besok pagi. Tapi ijazah itu tidak dipinjamkan sampai saya tertidur. Ternyata, dalam tidurku itu saya ditalkin ijazah. Lalu saya ditanya apakah masih punya wudu. Saya jawab, masih punya. Baru kemudian saya ditalkin. Menjelang subuh saya pun terbangun. Ternyata di bawah bantal ada secari kertas yang ditulis oleh Kiai Asad. Bunyinya persis seperti ijazah dalam tidur tadi. Mungkin beliau takut saya lupa. Setelah saya pulang dari haji, beliau sudah ada di rumah saya ingin mengambil ijazah itu. Saya tidak minta oleh-olehnya, Pak Mujib. Hanya saja ijazah itu harus dikembalikan, kata Kiai Asad. Mungkin ijazah itu takut disalahgunakan. Alhamdulillah saya berhasil menunaikan ibadah haji. Ada beberapa peristiwa yang saya alami, yang hanya bisa saya ceritakan kepada Kiai Asad. Semuanya saya ceritakan. Lalu saya bertanya, ada satu kiai yang menyangkut panjenengan. Loh, sampean kesana mau ngurus saya juga ya? Tanya Kiai Asad dengan nada marah. Saya pun dimarahi oleh beliau. Sampean kesana dengan saya pinjami ijazah segala. Jadi ngobek saya juga ya? Kurang ajar sampean ini, katanya agak marah. Ya tidak begitu. Kiai, masa saya sudah ikut panjenengan hampir 20 tahun. Kok tidak tahu siapa sebenarnya panjenengan? Jawabku. Lah iya. Sampean ngobek, ingin tahu saya. Apa hasilnya? Saya disuruh membacakan ayat di hadapan panjenengan. Ayat apa? Tanya Kiai Asad. Ayat Al-Quran. Dengan syarat, kalau panjenengan mau. Kalau tidak mau ya tidak usah, jawabku. Mana ada kiai yang tidak mau dibacakan Al-Quran? Gila sampean ini, kata Kiai Asad. Lawong, bos di sana bilang begitu. Kiai, kata saya melucu. Ceritanya, sewaktu di Tanah Haramain saya bertemu bos. Kata bos, kalau Kiai Asad tidak mengaku siapa sebenarnya beliau, bacakan ayat ini.
Dengan catatan beliau harus mau. Kalau tidak mau, ya saya tidak akan pernah tahu siapa Kiai Asad, jawabku. Karena itu saya pun mendesak bos itu. Lalu bos berkata, ya, tidak maunya itu ngakunya. Saya lalu membacakan ayat yang dimaksud di hadapan Kiai Asad, yang artinya sebagai berikut. Maka bagaimana jika kami mendatangkan saksi dari setiap umat dan kami mendatangkanmu sebagai saksi atas mereka? Quran Surat An-Nisa ayat 41. Belum selesai saya membaca ayat tersebut, beliau menangis sejadi-jadinya, menjerit sampai bercucuran air mata. Inilah pengakuan yang tidak bisa dihindari. Saya tembak di tempat dengan resep bos tadi. Ya, jangan tanya siapa bos tersebut. Saya tunggu. Beliau nangis hampir 1 jam, itu pun masih terisak-isak seperti anak kecil. Lalu saya diajak salaman. Ketika saya mau mencium tangan beliau, tidak diperbolehkan. Kali ini sampean tidak saya izinkan mencium tangan saya, kata Kiai Asad masih dalam keadaan terisak. Saya pucat. Wah, haji saya kali ini mardut atau tertolak, begitu dalam benak saya. Mengapa? Sebab saya telah membuka rahasia besar, yang di dunia ini orangnya hanya satu. Wali kutub ini, di dunia hanya satu. Itu rahasianya saya buka. Walaupun saya disuruh bos. Pak Mujib, apa sampean tidak keberatan belas kasihan sama saya? Saya minta belas kasihan sampean. Saya minta belas kasihan sampean agar jangan sampai ngomong kepada orang lain selama saya masih hidup. Siapa diri saya ini? Pinta Kiai Asad kepadaku. Saya ingin mengungkap misteri Wali Kutub, Al-Qutul Gauts, yang digambarkan sebagai makhluk yang paling dicintai Allah di antara kekasih Allah. Posisinya pasca Rasulullah adalah menggantikan peran kenabian, nubuah, ketika Allah tidak lagi mengangkat Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatan kewalian terbagi 5, yaitu 1. Wali yang disebut Al-Gauts yang diisi oleh 1 orang wali kutub di setiap zaman. Yang kedua, wali yang disebut Al-Autad yang terdiri dari 4 wali kutub mewakili 4 arah angin utara, selatan, timur dan barat. Yang ketiga, wali kutub yang diisi oleh 7 wali di masing-masing benua. Yang keempat, wali abdal berjumlah 40 kekasih Allah sebagai wakil wali kutub. Yang kelima, wali nujobo berjumlah 300 kekasih Allah di tiap-tiap negeri. Dalam kitab Fatwa Ibn Hajar dijelaskan terdapat banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang keberadaan wali kutub. Bahkan Ibnu Khaldun juga berpendapat tidak ada satu ulama yang menampik keberadaan wali kutub yang diangkat oleh Allah di setiap masa. Imam As-Suyuti juga menulis tentang wali kutub sebagai penjaga alam yang diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengganti peran Nabi di setiap masa kehidupan manusia. Wali kutub merupakan satu-satunya ulama yang dipilih Allah dalam setiap kurun kehidupan manusia. Derajat ulama yang dipilih Allah menjadi wali kutub setara dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, ulama dari umatku, derajatnya seperti nabi-nabi dari Bani Israel.